Adrenalin in den Adern und wer weiß, was sonst noch alles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik dasar lari jarak pendek yang meliputi teknik start, teknik saat berlari, dan teknik masuk garis finish. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Setelah mendengar penjelasan tersebut, maka sangatlah penting bagi para pelari jarak pendek melakukan teknik yang baik dan benar untuk menghasilkan power yang maksimal. Untuk mengetahui teknik yang baik dan benar, mari kita simak video berikut ini. Kita masuk pada bagian yang pertama, teknik start. Start jongkok dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, start pendek. Cara melakukannya adalah ambil ancang-ancang dengan posisi kaki kanan atau kaki terkuat diletakkan di depan dan ditekuk. Kemudian, lutut kaki kiri diletakkan di sebelah kiri kaki kanan dan berjarak sekitar 1 kepal. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan ibu jari memisah dan 4 jari lainnya merapat atau jari membentuk huruf V terbalik. Yang kedua, start menengah. Cara melakukannya adalah ambil ancang-ancang dengan posisi kaki kanan atau kaki terkuat diletakkan di depan dan ditekuk. Kemudian, posisi lutut kaki kiri diletakkan di sebelah kiri tumit kaki kanan dan diberi jarak 1 kepal. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan ibu jari memisah dan 4 jari lainnya merapat atau jari membentuk huruf V terbalik. Yang ketiga, start panjang. Cara melakukannya adalah ambil ancang-ancang dengan posisi kaki kanan atau kaki terkuat diletakkan di depan dan ditekuk. Kemudian, posisi lutut kaki kiri diletakkan di belakang kaki kanan dan diberi jarak 1 kepal. Selanjutnya, kedua lengan diletakkan di belakang garis start dengan ibu jari memisah dan 4 jari lainnya merapat atau jari membentuk huruf V terbalik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aba-aba yang digunakan. Aba-aba yang digunakan adalah aba-aba bersedia, siap, mulai. Yang pertama, aba-aba bersedia. Ketika kamu mendengar aba-aba bersedia dari wasit atau pelatih, maka yang harus kamu lakukan ialah segera berada dalam posisi jongkok dengan mengambil posisi teknik start jongkok yang kamu sukai. Tangan lurus ke bawah dan menyentuh tanah. Kemudian atur jarak antara tangan kanan dan tangan kiri selebar bahu. Jari-jari pada kedua tangan wajib dibentuk menyerupai huruf V yang terbalik. Centungkan bahu sedikit ke depan. Arahkan seluruh pandangan ke bawah
agar kamu merasa rileks. Kaki diletakkan menghadap garis start. Yang kedua, aba-aba siap. Ketika kamu mendengar aba-aba siap dari wasit atau pelatih, yang harus kamu lakukan ialah panggul diangkat ke atas melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan, dan ambil nafas dalam-dalam sehingga terlihat badan lebih condong ke depan. Meski telah berada dalam posisi siap, tetap pastikan kondisi leher dan kepala kamu sedang dalam keadaan yang rileks. Kedua lengan masih dalam posisi yang tetap sama seperti pada saat bersedia tadi, namun dengan beban yang lebih berat. Yang ketiga, aba-aba mulai. Ketika kamu mendengar aba-aba mulai dari wasit atau pelatih, maka yang harus kamu lakukan ialah lengan kanan diayunkan ke depan, sedangkan lengan kiri diayunkan ke belakang, atau sebaliknya tergantung posisi start jongkok yang kamu ambil. Kaki kanan melakukan tolakan dengan kuat, sementara kaki kiri mulai dilangkahkan dengan cepat, atau sebaliknya. Tumpukan berat badan kamu ke depan. Perlebar dan percepat langkah kaki kamu dalam 6-9 langkah awal untuk menstabilkan posisi tubuh sebelum melakukan sprint sekencang-kencangnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, teknik dalam berlari. Untuk mencapai kecepatan maksimal, perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, selalu posisikan tubuh kamu condong ke depan dengan kaki menolak sekuat tenaga. Hal ini sebaiknya dilakukan agar kamu memperoleh posisi lari yang nyaman serta tidak menguras banyak energi. Yang kedua, jika memungkinkan, langkahkanlah kaki kamu selebar mungkin saat berlari. Yang ketiga, selain itu, jangan lupa untuk selalu menggerakkan kedua tangan kamu ke arah dagu, hindari menggerakkannya ke bawah. Gerakanlah kedua kaki kamu secepat mungkin, cobalah mencapai batas maksimal kecepatan kamu. Yang kelima, meski sedang berlari, jagalah tubuh kamu untuk tetap rileks agar terhindar dari cedera. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, teknik saat memasuki garis finish. Untuk mencapai garis finish, terdapat 3 teknik yang bisa kamu gunakan, antara lain, teknik yang pertama, tetap berlari tanpa mengubah sikap. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dipraktekkan, mengingat kamu tidak perlu melakukan apa-apa selain hanya berlari sampai menyentuh garis finish. Teknik yang kedua adalah dengan memiringkan badan kamu sedikit, sehingga ada bahu kamu yang nampak mencapai garis finish terlebih dahulu. Ketika kamu sudah dekat dengan garis finish, kamu bisa menggunakan teknik memiringkan badan ini untuk mempercepat menyentuh garis finish, sekalipun hanya sepersekian detik. Teknik yang ketiga adalah dengan sedikit menjatuhkan tubuh kamu ke depan di saat akan mencapai garis finish. Umumnya, para pelari profesional menggunakan teknik ini ketika mendekati garis finish. Meski begitu, untuk bisa melakukan teknik ini dengan baik, disarankan kamu agar memperbanyak latihan terlebih dahulu.